Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ju dengan NIM 2014-201067. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 7. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Nurse Afford Wongkar Escape MKes. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang mekanik ventilasi. Kita masuk dalam pembahasan ventilasi mekanik. Pengertian ventilasi mekanik merupakan suatu alat bantu mekanik yang berfungsi, bermanfaat, dan bertujuan untuk memberikan bantuan nafas pasien dengan cara memberikan tekanan positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan dan juga merupakan mesin bantu nafas yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Nah, tujuan pemasangan ventilator antara lain, yang pertama, tujuan utama ventilasi mekanis adalah untuk mempertahankan ventilasi alveolar atau pertukaran gas di dalam paru-paru dengan mengalirkan udara masuk dan keluar paru-paru melalui perubahan tekanan jalan nafas. Kedua, mengurangi kerja pernafasan. Ketiga, meningkatkan kenyamanan pasien. Keempat, mengatasi keseimbangan ventilasi dan perfusi. Kelima, memperbaiki oksigenasi. Dan keenam, mengeliminasi CO2. Nah, indikasi dari ventilasi yang pertama, kegagalan ventilasi, neuromuskuloskeletal dyshiasia, depresi sistem syaraf pusat, dan lain-lain. Kedua, kegagalan pertukaran gas. Yang pertama, gagal nafas akut. Kedua, gagal jantung kiri, dan PPOK, dan lain-lain. Setting ventilator mekanik yaitu sebagai berikut: fraksi oksigen, konsentrasi oksigen yang diberikan oleh ventilator 21-100%, tidal volume gas yang dihantarkan oleh ventilator ke pasien dalam satu kali inspirasi, kebutuhannya 6-8 cc per kilogram berat badan ideal. Pada ARDS TV bisa 4-6 cc per kilogram berat badan ideal. Respirasi rate, jumlah nafas yang diberikan dalam 1 menit, normalnya 12-24 kali per menit. Minute volume, jumlah volume fas dalam 1 menit, atau MF sama dengan RR kali TF. Kelima, I banding E rasio perbandingan lama inspirasi dan ekspirasi, normalnya 1:2. Pressure limit, untuk membatasi jumlah tekanan dari ventilator. Flow rate atau peak flow, kecepatan gas untuk menghantarkan volume yang disetting. Kedelapan, sensitivity, menentukan upaya nafas pasien untuk memulai atau men-trigger inspirasi dari ventilator. 9, positive air expiratory pressure, merupakan sejumlah tekanan yang disiapkan oleh ventilator di saat akhir ekspirasi pasien. Tujuannya untuk membuat alveoli agar tetap terbuka atau tidak. 10. Setting alarm untuk mengetahui adanya malfungsi ventilator. Mode operasional ventilator mengatur volume dan frekuensi pernafasan. Indikasi untuk pemakaian ventilator ini meliputi pasien yang tidak memiliki nafas spontan dan pasien yang sengaja tidak boleh bernafas. Assist atau kontrol, mode ventilator ini digunakan pada pasien yang sudah mempunyai inisiatif atau triggering untuk bernafas sehingga merangsang mesin sensitivity.
Synchronized intermittent moderate ventilation dapat digunakan untuk ventilasi dengan tekanan udara rendah. Mode ini diberikan pada pasien dengan nafas spontan tetapi tidak volume dan atau frekuensi nafasnya belum adekuat. Kita masuk pada mode operasional ventilator, pressure support ventilation. Mode ini bisa digunakan saat pasien sudah bernafas namun tidak kuat atau tidak dalam. Continuation positive airway pressure, pasien bernafas spontan namun pada akhir ekspirasi alveoli tidak kolap sebab selalu ada tekanan PEP. Komplikasi yang pertama, penurunan curah jantung. Tekanan positif dari ventilator akan meningkatnya tekanan intratraks. Hal ini akan menyebabkan aliran darah ke atrium kanan berkurang sehingga akan menurunkan venous return yang akan menurunkan tekanan darah sehingga curah jantung menurun. Barotrauma, tekanan positif dari ventilator dapat meningkat tekanan di jalan nafas. Alveoli mengembang terlalu besar sehingga dapat menjadi ruptur alveoli. FAP, sekresi oropharyngeal yang berlebihan sehingga terjadi mikroaspirasi kuman dan terjadinya penyebaran kuman pada patogen di jalan nafas. Yang kelima, obstruksi jalan nafas. Dan yang terakhir, atelektasis.